Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-3b. Demikian firman-Nya. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sampai situ firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kuasa menyertai orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kehidupan ini, yang namanya kepanikan bisa muncul di saat kita mengalami beragam problematika kehidupan, di mana saat bahtera kehidupan kita terombang-ambing oleh berbagai masalah, rasa takut, panik, putus asa, bahkan kehilangan harapan sama sekali itu bisa terjadi. Kondisi yang seperti ini sering membuat kita tidak berdaya mengatasi persoalan yang sedang menerpa. Kita sering mempunyai pemikiran bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus sepertinya tidur nyenyak, tidak peduli terhadap bahaya yang siap menenggelamkan bahtera kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, benarkah itu? Pada waktu kita berada dalam kesulitan yang terus-menerus beruntun terjadi, saya percaya ada satu titik mungkin kita akan bertanya dalam hati ini, what's wrong with me? Apa yang salah dalam hidupku sehingga saya terus-menerus harus mengalami kesulitan ini? Begitu juga, how long? Berapa lama aku harus terus-menerus diterpa oleh kesulitan dan penderitaan di dalam hidupku? Bahkan bisa juga saudara-saudara, kita akan bertanya, di mana dirimu Tuhan? Benarkah Engkau nyata adanya? Selaku orang percaya, saudara-saudara, seharusnya kita memahami bahwa badai hidup sudah menjadi bagian kehidupan kita. Mengapa? Karena memang iblis tidak pernah senang melihat orang percaya bersuka cita, menjalani kehidupan dengan damai. Segala cara akan diperbuat oleh si iblis bagaimana agar iman kita lemah dan runtuh. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, bahkan akan memberikan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Artinya, di tengah badai topan yang kita alami, orang percaya akan melihat tangan pemeliharaan Tuhan yang baik itu akan bekerja dan berkarya. Tidakkah dikatakan dalam Ulangan 31 ayat 8, saudara-saudara, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Luar biasa perkataan dan janji Tuhan buat orang-orang yang percaya. Hari ini biarlah kita berlindung di balik Tuhan, sebab kadang-kadang kita tidak kuat dan tidak tahan karena terlalu besar badai itu menghantam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang sejati, yang luar biasa. Dalam menghadapi badai apapun, tetaplah tenang. Jangan pernah panik. Tuhan tak akan pernah membiarkan kita tenggelam dalam lautan penderitaan dan persoalan. Tetaplah berjalan dalam kebenaran Tuhan dan jangan pernah takut serta khawatir. Tepat pada waktunya, mujizat akan menyertai kita, dan mujizat itu tidak akan pernah terlambat. Mengapa? Karena mujizat adalah bagian hidup orang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup orang percaya akan selalu disertai oleh kuasa dan mujizat. Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga hidup mereka akan semakin dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan yang layak menerima berkat-berkat yang luar biasa, yang layak mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah, yang layak mendapatkan kesehatan, kesembuhan ketika mereka sakit, yang layak mendapatkan jalan keluar ketika mereka bertemu dengan persoalan kehidupan. Karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu tidak bosan-bosannya berdoa untuk itu Mama Ella yang tetap berhadapan dengan sakit penyakit. Tuhan, hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon. Biarlah dengan kuasa-Mu itu Mama Ella beroleh kesembuhan yang ajaib dan luar biasa. Begitu juga Tuhan Inung Opu Deborah yang saat ini lagi di rumah sakit, udah dikarenakan sakit penyakit, yang sudah di dalam ruangan ICU. Tuhan, kehendak mulai terjadi oleh kuasa-Mu. Tiada yang mustahil Bapa. Biarlah kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan Inang Opu Deborah dan setiap anak-anaknya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan di pagi hari ini untuk Inang, Mama Jenny yang buruk tapi dalam sakit penyakitnya Tuhan. Mari Engkau memberikan kekuatan baginya, memberikan iman yang teguh dengan Tuhan. Segala sakit penyakit akan bisa disembuhkan. Karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau Bapa. Itu juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang Kau percayakan kepada hamba-Mu ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, agar nama-Mu semakin dipermuliakan dari setiap kehidupan mereka. Itu juga Tuhan, saudara-saudaraku yang jauh dan dekat dari hamba-Mu ini, berkati mereka dimanapun berada. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba-Mu sandarkan di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.